Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Malam Satu Suro. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Mas Yudi dengan Mas Restu. Mas Yudi ini sebagai supir dari bus, sedangkan Mas Restu itu kernet dari bus itu ya guys ya. Nah, posisinya ini malam satu suro. Mas Yudi, posisi di mana? Bis sudah siap di jalur pemberangkatan. Penumpang total ada 32 orang. Lumayan penuh buat ukuran malam satu suro. Ini lagi jalan kaki ke garasi, res. Tadi agak telat karena bapak ibuku ngamuk-ngamuk di rumah. Mereka ngelarang keras aku narik malam ini. Katanya tabu keluar di malam satu suro. Apalagi kemarin aku sama istri sempat nekat jualan nasi goreng di depan rumah pak. Di rumah pas warga lagi sibuk nyiapin sesajen ruatan. Halah mas, hari ini masih aja percaya begituan. Kalau kita nggak nyopir malam ini, terus anak mulai pakai biaya apa? Rumah sakit nggak nerima bayaran pakai daun kelor sama mantra Jawa mas? Iya, makanya aku nekat kabur lewat pintu belakang. Tapi jujur, feelingku agak aneh. Di jalan desa tadi sepi banget. Semua orang masuk di rumah. Baunya kayak kemenyan dibakar masal. Perasaan mas aja itu. Oh ya, nanti begitu keluar gerbang tol utama, kita jangan lewat jalur pantura biasa ya. Jalur biasa lagi ada perbaikan jembatan. Macet parah katanya. Aku barusan ngecek Google Maps, ada jalur alternatif motong hutan jati, lebih cepat. Kita bisa hemat solar. Jalur alternatif mana? Hutan jati ala Sorban Kidul. Bukannya itu jalur tua yang sudah jangan dilewati bus besar ya? Aman mas, di maps warnanya hijau kok, jalanan aspal rata. Udah, mending Mas Yudi buruan naik ke kursi kemudi. Penumpang udah mulai gelisah di dalam. Oke, aku udah di kabin nyalain mesin, kita berangkat. Guys, kamu tolong perhatikan penumpang di bangku belakang ya. Kok dari kaca spion tengah mukanya pada pucat banget? Lampu kabin sengaja kamu ramangin? Enggak kok mas, ini lampu kabin settingannya normal. Cuman tak kenapa dayanya kayak agak turun, agak redup kuning gitu. Penumpangnya memang pada diam dari tadi. Mungkin capek atau emang kebawa suasana malam sakral. Guys, kita udah masuk ke jalur alternatif yang kamu maksud. Tapi kok janggal ya? Di kanan kiri benar-benar cuma pohon jati raksasa. Gak ada tiang listrik sama sekali. Dan yang paling aneh, Google Maps-ku tiba-tiba stuck. Panel lokasinya muter-muter. Masa sih mas? Punya saya lancar kok. Ini jalannya lurus terus aja. Nanti sekitar 5 km lagi ada pertigaan beringin. Kita ambil kiri ya. Kamu yakin? Ini kabut mendadak turun tebal banget. Jarak pandang gak nyampe 5 meter di depan bumper. Aku harus turunin kecepatan jadi 20 km per jam. Guys, coba kamu tengok ke belakang lagi. Ada apa mas? Saya lagi di bangku nomor 3 nih, nyandar. Coba kamu dengerin baik-baik. Bus ini kan penuh, ada 32 orang. Tapi kenapa gak ada satupun suara obrolan ya? Gak ada suara ke sekantong cemilan, gak ada suara orang batuk, bahkan gak ada orang yang main HP. Sepi banget kayak kuburan masal. Aku cuma bisa dengar suara mesin bus kita sendiri. Mas, jangan bikin takut, kenapa? Ini saya perhatiin mereka semua emang lagi tidur, tapi tidurnya aneh. Kepalanya pada tegak lurus menghadap ke depan, matanya merem, tapi badannya kaku banget, gak ada yang bersandar ke kursi. Astagfirullah res, jangan bercanda. Tadi pas mereka naik di terminal, kamu periksa tiketnya kan? Mereka bayar pakai uang asli kan? Uang asli mas, saya pegang nih dompet di pinggang. Cuma bentar, kok dompet saya baunya anyir ya? Kayak bau darah kering. Jangan dibuka dulu dompetnya, fokus aja. Kita cari jalan keluar ke jalur utama secepatnya. Feelingku benar-benar rusak sekarang. Ini akibatnya kalau ngelanggar omongan orang tua di malam satu suro. Mas Yudi, di depan ada lampu terang. Kayaknya itu terminal transit deh. Kok untung banget ada terminal di tengah hutan begini. Beberapa penumpang di belakang tiba-tiba bisik-bisik. Katanya mau turun buat pipis sama cari makan. Terminal? Sejak kapan ada terminal megah di dalam area hutan jati Magetan? Struktur bangunannya kuno banget res.
banyak ukiran kayu mirip pendopo keraton, tapi lampunya pakai obor sama minyak tanah. Waduh, iya mas, tapi bis kita udah telanjur masuk ke gerbangnya. Pintunya terbuka sendiri. Banyak orang lalu bilang di peronnya mas, banyak orang lalu lalang di peronnya mas. Tapi pakaian mereka kok pakai kain jarik sama kebaya hitam semua ya. Kupingku berdenging kencang banget guys. Penumpang kita pada turun tuh lewat pintu tengah. Coba kamu awasi. Mas Yudi, demi Allah, jangan lihat ke jendela luar. Penumpang kita turun tadi. Begitu menampakkan kaki ke tanah terminal, kakinya nggak nyentuh lantai. Mereka melayang mas. Terus orang-orang di terminal itu wajahnya rata semua mas. Nggak ada mata, nggak ada hidung. Tenang guys, jangan teriak. Kalau kamu teriak, mereka tahu kita sadar. Sekarang kamu lihat ke bangku belakang. Masih ada orang nggak di dalam bus? Masih ada sekitar 10 orang yang nggak turun. Mereka duduk di barisan paling belakang. Mereka semua lagi ngeliatin kita berdua dari kaca spion. Kepalanya muter 180 derajat. Tutup pintu bus sekarang guys, cepet, kita harus pergi dari terminal jahanam ini. Guys, kita udah jalan lagi hampir 1 jam setelah kabur dari terminal tadi, tapi jalannya muter-muter di sini terus. Pohon jati bertanda kain merah yang sama sudah kita lewati 5 kali. Dan lihat di depan itu ada deretan warung kopi di pinggir jalan. Mas, mending kita berhenti sebentar. Mesin bus udah overheat, jarum temperaturnya mentok di warna merah. Kalau dipaksa jalan terus, blok mesinnya bisa pecah. Oke, kita minggir di depan warung kopi yang paling terang itu. Tapi kamu harus ikut aku turun. Jangan tinggal di dalam bus sendirian. Mas Yudi, ada yang ngerasa aneh nggak sama warung ini? Pengunjungnya rame banget, tapi nggak ada satupun kendaraan parkir selain bus kita. Mereka kesini naik apa ya mas? Jalan kaki di tengah hutan. Diam res, jangan banyak nanya. Kita pesan kopi aja buat formalitas biar nggak dicurigai. Itu lihat menu yang tertulis di papan kayu warung itu. Nasi goreng suro dibayar dengan umur. Mas Yudi, mas, penjual warungnya lagi natap Mas Yudi sambil senyum lebar banget sampai sudut mulutnya robek berdarah. Dia bilang, Iki wongsong wingi dodolan sego pas ruwatan. Saiki dadi gilirane sing dipangan. Astagfirullah, dia tahu soal kejadian di rumahku kemarin. Guys, langsung balik ke bus. Gak usah pamit, gak usah bayar. Nyalain busnya sekarang. Mas Yudi, tolong cek di jam HP-mu. Punya saya error atau gimana ya? Dari tadi, masa kita cuma beberapa menit saja kita terjebak dalam pusaran waktu malam 1 suro, mas. Punya saya juga sama, Res. Kita nggak akan pernah nemu jalan keluar. Guys, bismillah, temani aku di depan ya. Ada sesuatu yang ngetuk kaca depan bus dari luar. Ngetuk dari luar. Mas, kita kan lagi ke jalan dengan kecepatan 40 km per jam. Mana ada orang bisa ngetuk kaca dari luar sambil lari? Bukan orang, Res. Itu makhluk kerdil berkepala botak, matanya merah menyala. Dia nempel di kaca depan kayak cicak. Dia lagi jilat-jilat kaca depan bus kita pakai lidahnya yang panjang bercabang. Dia ngeliatin aku, Res. Dia manggil nama istriku. Mas Yud, jangan lihat matanya. Baca ayat kursi, mas. Baca apa aja yang mas hafal. Banting setirnya. Kalau dia nggak mau pergi, nggak bisa, setirnya berat banget kayak dikunci dari bawah. Remnya juga blong. Bis ini jalan sendiri, Res. Bis ini dikendalikan sama sesuatu yang ada di atap bus. Di atas kita ada suara cakaran kuku yang keras banget. Mas Yudi, di depan ada lampu sorot terang banget dari arah berlawanan. Itu truk Fuso mau nabrak kita. Banting setir ke kanan, mas. Kanan. Nggak bisa, setirnya mengunci. Ya Allah, la ilaha illallah. Guys, kamu nggak apa-apa? Kepala saya berdarah kena setir. Tapi bentar, truk yang tadi mau nabrak kita mana? Nggak ada, mas. Di depan kosong melompong. Cuma ada jalan aspal sepi.
Tapi Mas, coba Mas Yudi tengok ke belakang kabin kita sekarang. Kenapa Res? Penumpangnya pada luka-luka ya? Gara-gara aku ngerem mendadak tadi. Bukan Mas, bus kita kosong. Gak ada satupun penumpang di belakang dari tadi. Kursinya berdebu semua kayak bus yang udah mangkrak puluhan tahun di gudang. Kita dari tadi bawa siapa Mas? Jadi dari terminal tadi kita cuma berdua. Lalu siapa yang bayar tiket tadi? Guys, coba kamu buka dompet pinggangmu sekarang. Buka. Ini bukan uang Mas. Ini daun jati bertuliskan huruf Jawa kuno. Tulisannya Sengkolo. Mas, guys, ibu chat aku. Dia bilang, Yudi, kamu di mana nak? Pulang Yudi. Istrimu barusan melahirkan di rumah sakit. Anakmu lahir selamat, tapi anakmu begitu lahir anakmu nggak nangis. Ari-arinya nggak ada, dan di punggung anak bayimu ada bekas luka bakar berbentuk tulisan segogoreng ruatan. Dan matanya, Yudi, mata anakmu merah menyala persis kayak makhluk gaib yang semalam kamu bawa di dalam busmu. Kamu melanggar suro Yudi. Mereka nggak ngambil nyawamu, tapi mereka mengambil jiwa anak pertamamu. Nah guys, malam satu suro sejak dulu memang dipercaya bukan sekedar pergantian tanggal dalam penanggalan Jawa. Ada waktu-waktu tertentu di mana batas antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat menjadi sangat tipis. Sebagian orang memilih diam di rumah, tidak berpergian, tidak mengadakan pesta, tidak membuka usaha, bukan karena takut tanpa alasan, tapi karena mereka percaya ada hal yang harus dihormati agar keseimbangan tetap terjaga. Dan kadang kesialan terbesar bukan datang karena kita melihat makhluk gaib, tapi karena kita dianggap mengganggu sesuatu yang sedang berlangsung. Mungkin Yudi dan Restu hanya ingin mencari nafkah. Mungkin mereka hanya memilih jalan pintas demi menghemat waktu dan solar. Tapi malam itu mereka masuk ke jalur yang tidak tercatat di peta manusia. Jalur yang hanya terbuka bagi orang-orang yang sedang dibawa Sengkolo. Cerita tentang terminal gaib di tengah hutan jati sebenarnya sudah lama beredar di kalangan sopir bus malam Pantura. Konon katanya, beberapa kendaraan yang masuk ke jalur tertentu saat malam satu suro akan ditumpangi penumpang yang bukan berasal dari dunia ini. Dan yang paling menyeramkan, mereka selalu membayar ongkos. Kalau suatu malam kalian naik bus jarak jauh, lalu seluruh penumpangnya diam tanpa suara, lampu kabin berubah kuning redup, dan kaca jendela mulai dipenuhi embun dari luar, jangan terlalu sering melihat ke kaca spion tengah, karena bisa jadi ada wajah yang tidak ikut naik bus saat berangkat, tapi duduk diam memperhatikan kalian dari kursi belakang. Saya pamit untuk episode kali ini. Semoga perjalanan kalian selalu sampai tujuan, dan semoga tidak ada yang ikut turun bersama kalian ketika pintu bus terbuka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung video aku selanjutnya.